Long kita bukan ustadz kok ceramah itu loh. Gitu. Awas, yang ustadz abal-abal, wis tobat itu, gak usah ngaku-ngaku ustadz tuh. Habis itu nerima amplop sana, amplop sini, haram kayak begitu itu. Nggak pernah mondok, nggak pernah apa kok. Ngaku ustadz itu dari mana itu? Suatu ketika Gus Dur pernah menyampaikan kekhawatiran sekaligus prediksi tentang masa depan dakwah di Indonesia. Ia mengatakan bahwa di masa setelah dirinya wafat, akan muncul banyak ustadz dan penceramah yang bukan berasal dari pesantren, namun aktif berdakwah di tengah masyarakat. Makanya saya kalau bapak ada tahlilan, ngikut saya mah. Udah diajarin, ngikut. Kirimin Fatihah. Saya belajar, jangan katanya yang udah mati, yang hidup aja saya kirimin. Karena saya pikir yang hidup nyusul juga. Bener. Makan daging tuh gara-gara bapak rajin tahlil. Pernah waktu itu ada 3 bulan nggak makan daging sama sekali, mah. Pernah. Itu sekampung sepi, nggak ada yang mati pisan. Jadi ini Ustadz dadakan? Ya. Gus Dur sudah prediksi waktu Gus Dur masih ketua PBNU, nanti akan datang masa orang bukan keluar pesantren dipanggil Ustadz. Gus Dur sudah memprediksi. Dipanggil Ustadz atau mengustaskan diri? Dianggap Ustadz. Gus Dur kan terkenal orang punya. Jadi Gus Dur sudah memprediksi itu ya? Tahun 90 sebelum jadi presiden masih ketua umum PBNU. Bahasa Jawa dia bilang, mengko bakale ono wong bukan keluar pesantren, duduk keluar pesantren dipanggil Ustadz. Padahal ketika itu orang masih maksudnya fenomenanya belum sekarang. Belum. Menurut Gus Dur, perubahan zaman akan melahirkan model dakwah baru. Dakwah tidak lagi hanya dilakukan oleh santri yang lama mondok dan belajar kitab, kuning bertahun-tahun, tetapi juga oleh mereka yang belajar agama secara otodidak, melalui buku, kaset, televisi, bahkan media sosial. Gus Dur tidak sermar menyalahkan fenomena ini. Namun, beliau memberi peringatan halus. Dakwah tanpa fondasi pesantren, yang kuat berisiko melahirkan pemahaman. Agama yang kaku, tekstual, bahkan mudah menghakimi. Pesantren, kata Gus Dur, bukan sekadar tempat belajar ilmu agama, tetapi ruang pembentukan adab, akhlak, dan kebijaksanaan. Beliau menegaskan bahwa ilmu, agama tanpa kedalaman sanad dan tradisi, keilmuan bisa berbahaya jika disampaikan kepada umat secara luas. Apalagi jika dakwah hanya mengejar popularitas, viralitas, dan tepuk tangan jamaah. Kini, ramalan Gus Dur terasa semakin nyata. Media sosial dipenuhi ceramah singkat, potongan ayat dan hadis tanpa konteks. Bahkan dakwah yang bernuansa saling menyalahkan. Disinilah pesan Gus Dur menjadi relevan, bukan soal siapa yang berdakwah, tetapi bagaimana cara dan kedalaman ilmunya. Gus Dur mengajak kita untuk tidak anti perubahan, tetapi tetap menjaga akar tradisi keilmuan Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan beradab. Dakwah seharusnya mencerahkan, bukan memecah belah. Ramalan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan, agar umat Islam tetap kritis, tidak mudah terpesona oleh retorika, dan selalu menghargai ilmu yang lahir dari proses panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.